Dek, sapa pagi dulu apa kuman dulu? Ya udah kuman dulu aja, warming up. Sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah ya. Sudah Ibu, sudah. Duh, jadi ini nih. Suara ayam enak Bu. Saya punya satu ayam pelung Bangkok yang dikasih sama kakeknya anak-anak dari Garut. Tapi katanya sih ininya apa namanya turunan juara, jadi suaranya memang berapa Leger-leger saya Ibu. dan badannya gede banget. Bulan kemarin itu kandangnya runtuh karena dianya besar sekali, sementara kandangnya kita buat seadanya tadinya, karena saya pikir nggak akan segede itu gitu. Ayam pelung punya tetangga nggak segede itu, ternyata runtuh dan menimpa mobil suami saya. Bruka, udah musibah. Nah, baik, pada pagi hari ini tadinya sih saya berharap dapat pencerahan dari Prof. Badru ya tentang tatbik tafsir maudhu'i. Beliau sudah mengirimi saya satu link yang link buku gitu yang untuk di-download, Al-Mawsu'ah fi Tafsir Maudhu'i. Di dalamnya ada banyak buku, sudah saya buka, banyak buku tentang hasil penelitian orang dengan menggunakan Tafsir Maudhu'i. Tetapi saya belum sempat baca semua karena itu Al-Mawsu'ah itu ensiklopedia, jadi banyak banget gitu. Lalu kemudian selain itu juga ada beberapa kendala teknis, saya tidak bisa membuka semua kitab itu, atau kenapa nanti mau minta tolong yang pintar ini komputer. Dan dari satu buku yang sudah saya baca, dua buku yang saya baca itu tidak tafsir maudhu'inya itu tidak sama metodenya dengan Farmawian atau Kholidi ya, tapi menggunakan maudhu'i yang tren lama dan tren baru. Jadi saya agak agak bingung gitu cara kalau ini di-sharekan, akankah ini membuat pusing karena ini tidak sesuai dengan langkah-langkah tafsir maudhu'i yang sedang dicoba kita buat berdasarkan apa yang dituturkan Prof. Quraish Shihab ya dalam bukunya. Namun juga kalau buku-buku itu menambah wawasan sangat banyak ya tentang kajian-kajian tafsir maudhu'i yang umumnya memang hanya berpola pada kata yang ada dalam Al-Quran, belum pada tema. Nanti saya coba, kalau mau nih saya sharekan nanti di grup, nanti tolong downloadkan gitu. Kalau sudah jadi PDF buku-buku itu nanti dikirim saja atau gimana ya baiknya ya. Saya bingung nih. Karena itu bentuknya banyak sekali bukunya gitu. Gimana nih sebaiknya menurut Bapak dan Ibu? Saya sharekan saja linknya atau saya sharekan pada seseorang yang mau mendownloadkan sesudah jadi PDF baru kita share di grup ini atau gimana? Di share linknya aja Bu. Misalnya kalau bisa ke seseorang Bu biar praktis nanti lihatnya langsung jadi gitu. Oke, seseorangnya siapa kira-kira yang berkenan? Aden. Saya sih wanted-nya ke Aden. Mangga Kang Aden. Atau yang lainnya yang ahli IT selain Aden. Kenapa Kang Jalal atau
dua-duanya Ibu dikirim linknya, juga dikirim yang itunya. Nanti Pak Baliut, kalau kata saya kalau gitu mah. Ya, Pak Baliut betul Bu. Enggak, Pak Baliut. Nah, jadi aja lah Pak Baliut. jadi aja saja. Pak Baliut. Mangga tukang Aden, mangga. Selain Aden, kenapa saya minta Aden? Karena saya udah Aden tuh saya kenal lama gitu ya, jadi maksudnya biar enak gitu saya minta tolongnya, itu aja sih, nggak ada poin lain. Tapi kalau Adennya keberatan atau ada orang lain yang mau bantu, itu bagus. Mangga Kang Aden, dicobi Kang Aden, supados langkung praktis, ya dikintun ka sadayana. Terus gugat aja. Insya Allah, Kang Ustaz. Udah Bu, ini udah manco Bu. Tuh, socan lagi namanya udah manco Bu. Udah manco. Nah, manco teh. Udah manco. Alhamdulillah. Dasar. Baik. Jadi pada pagi hari ini sebetulnya saya berharap begitu ya, karena saya belum menyelesaikan semuanya apa yang sudah saya lakukan gitu pada poin tentang riba ini yang akan saya jelaskan di sini ya. Apa ya, nanti minggu depan dilanjut gitu. Nanti ini sebagai sharing aja atau bentuk dari hasil dari langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa. Nanti baru kemudian pada penyusunan secara utuh ya, dan analisa dari hadis ini belum saya temukan tentang riba, banyak sekali hadis tentang riba. Saya juga jadi mikir ini temanya kegedean nggak ya gitu ya. Tapi ya sudah, kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan di sesi awal bahwa untuk melakukan penafsiran buah angganan. Libur tadi ya, bilang libur. Libur, Mak. Dibilang libur. Libur lah. Meja kecilnya. Handphonenya simpan di sini biar Bunda enggak suudon. Sini, Bunda simpan handphonenya ya. Biar enggak dosa gitu Bundanya. Kalau besok sekolah Kan nggak boleh sama Pak Andri. Seminggu cuma 2 kali PTM-nya, Dede belum divaksin. Udah di rumah dulu. Sorry kedengeran ya. Baik, mohon maaf ya iklan. Aduh. Yang pertama seperti saya sudah jelaskan bahwa yang pertama itu kita menentukan tema ya, tema yang akan kita kaji untuk sekedar pembelajaran. Saya sudah menentukan, saya sudah kirimkan di WhatsApp tadi beberapa tema yang ditugaskan untuk mahasiswa S2 IAT ini untuk mencoba menelusurinya. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini ya. Menentukan tema riba nih, contohnya saya tentang riba nih, padahal di sana ada ya kayaknya tema riba ya. Nanti dihapus deh yang riba, jangan dikaji ya, karena itu akan jadi contoh kajian ini. Menentukan tema riba, lalu melacak maknanya dalam kamus. Nah ini saya coba cari makna riba, ternyata dalam kamus itu pengetahuan saya diantaranya saya merujuk Lisanul Arab, Mu'jam Mufrodat bil Quran, Mu'jam Maqayisul Lughah, itu menunjukkan bahwa makna riba ini bahasa Arab di laptop yang baru ini belum saya install, jadi masih acak-acakan kayak ini bentuknya.
Riba itu memiliki makna dasar bertambah dan bertumbuh. Bertambah dan bertumbuh. Ya. Nanti misalnya seseorang ingin melakukan penelitian tentang makna tema sholat. Nah, itu boleh. Caranya cari dulu di kamus. Sholat itu apa? Kemudian disimpulkan nih. Yang penting itu kita bisa menyimpulkan ini loh. Kata riba gitu menurut makna dasar artinya makna yang dalam itu ya dalam kamus itu adalah bertumbuh dan bertambah. Ini sejalan nih sama poinnya semantik ya kalau sampai batas ini. Lalu melacak dan menghimpun ayat yang membicarakan masalah tentang riba dengan derivasinya. Ini saya menemukan riba, robuah gitu ya. Itu ada, ini bahasa Arabnya kacau nih. Ada di beberapa ayat. Ini lihat bentuk katanya apa, nama suratnya apa, nama nomor suratnya berapa, nomor ayatnya berapa, jumlahnya berapa. Sesudah dikumpulkan seperti ini semuanya. Nah, lalu nih nyari yang gini sebenarnya gampang karena ada aplikasinya ya. Sekarang sudah banyak aplikasinya. Lalu kemudian yang ketiga, mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan asbabun nuzul. Nih, ini saya belum buat ini apa namanya matriknya ya. Tadinya pengen dibuat matriknya sama saya, tapi belum keburu. Misalnya ini ayat yang pertama, misalnya ini ya, surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 278. Ini harusnya ada matrik berikutnya, apa asbabun nuzulnya, kemudian apa juga munasabah ayat dalam suratnya ya, nanti dibuat matriknya, ini belum selesai. Recording in progress. Jadi setelah kita menemukan ayatnya, balik lagi, ini bentuk kata ribanya, nanti harus ditemukan di samping sini, nanti buat matrik, nanti saya kasih contoh, matrik apa namanya asbabun nuzul dari ayat itu seperti apa, lalu kemudian munasabah dalam ayat ya, dalam surat ya, munasabah ayat dalam surat yang kita ambil, bukan dalam kelompok ini nih, bukan, tetapi nih kayak yang ini, kayak yang 130 itu kita ngambil munasabah ayatnya bukan antara Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dengan 130 Ali Imran, bukan, tetapi munasabah ayat yang mungkin kita bisa ambil dari ayat 130 Ali Imran dengan ayat sebelumnya 129 dan ayat sesudahnya 131. Lalu kita tulis munasabahnya apa. Kalau kalau ada dari mufasir yang kita tunjuk tadi ya, 3 kan gitu, mufasir kita tuh 3 yang mau kita ambil, Ibn Katsir ya, kemudian Al-Qurtubi kalau tidak salah, dan Wahab Az-Zuhaili ya. Kita akan lihat apa munasabah ayat ini menurut 3 tokoh tersebut. Kalau tidak ada ya kita bilang di situ tidak ditemukan, atau kalau mau kita mengambil munasabahnya menurut versi kita. Kemudian selanjutnya sedemikian sudah kira-kira kebayang ya kayak mana hasilnya. Kemudian mempelajari ayat yang ini. Nah, ayat-ayat tentang riba dan berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah dulu kan diurutkan ya. Mana yang Makkiyah, mana yang Madaniyah. Ini penting karena ayat-ayat yang Madaniyah khawatirnya kalau pada kelompok-kelompok ayat tertentu menasah ayat yang sebelumnya. Terdapat 5 ayat yang diturunkan di Makkah sebelum Rasul hijrah dan 9 ayat diturunkan di Madinah setelah Rasul hijrah. 5 ayat tentang riba, ini diantaranya Quran surat Al-Mu'minun, Fusilat, Rum, dan selanjutnya. Sedangkan 9 ayat riba dan derivasinya yang diturunkan di Madinah adalah ini. Dari tahap ini ditemukan bahwa kata riba dan derivasinya memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteksnya. Ia tidak hanya bermakna tambahan. Nah, kalau tadi kan tambahan, bertambah dan bertumbuh ya. Namun juga
bermakna tanah yang tinggi, yang datar, golongan yang lebih banyak jumlahnya, siksaan yang sangat keras, buih yang mengambang, menguburkan, menumbuhkan, dan menghidupkan yang mati. Tapi masih ada tuh, menyuburkan, menumbuhkan, ini kan berarti ada kaitan antara makna ayat berdasarkan kamus dan makna ayat berdasarkan runtutan ayat berdasarkan asbabun nuzul. Nah, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya harus pelan-pelan. Yuk, mau nanya enggak? Cukup dipahami, Ibu. Oke, yang lain? Cukup ya. Kayaknya bingungnya nanti Bu pas mengerjakan kayaknya Bu. Nggak bingung sebetulnya. Saya menggunakan aplikasi Quran Hadi ya untuk melihat Makiyah Madaniyah, karena kadang ada ulama yang berbeda mengelompokkan ayat ini kok ini Makiyah ini Madaniyah, maka saya menggunakan aplikasi yang dibuat oleh almarhum Pak Lutfi. Nanti Bapak Ibu terserah mau menggunakan aplikasi apa saja, hanya mungkin nanti dalam makalahnya disebutkan bahwa menggunakan aplikasi apa ya, agar tidak terjadi jika ada yang bertanya kok di aplikasi saya ini dibilangnya surat Makkiyah atau Madaniyah itu selesai dengan kita menyebut bahwa ini dirujuk dari apa gitu ya. We are standing of the giant of science gitu. Itu intinya. Lalu menyusun runtutan ayat Al-Quran berdasarkan dengan ayat-ayat sesuai masa turun, khususnya jika berkaitan dengan hukum. Nah ini saya tidak menggunakan materi, tapi seperti ini. Beberapa ayat yang pernah jelaskan, makna relasional itu artinya yang tadi ya, yang relasional itu yang tadi, yang berdasarkan Makkiyah dan Madaniyahnya. Lalu kemudian lahir makna-makna seperti ini perhatikan, menyusun runtutan ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum. Ini kan sebetulnya ini nih sudah ada di sini ya. Ini kalau yang punya aplikasi kemarin ada yang punya aplikasi, ayat-ayat ini dilihat dari dari tartibun nuzul, bukan tartibus suwar. Itu boleh nanti ditunjukkan di sini di poin keempat ini. Sesudah ditunjukkan, baru kita harus bisa mengambil kesimpulan. Kalau dia ayat tentang hukum, maka kita harus bisa melihat kronologinya. Misalnya sholat itu awalnya hanya berbentuk perintah, kalau itu kan kalau hikmatul tasyri itu kayak gitu ya, kayak misalnya Khomer itu kan ada tadrijian gitu, ada yang pertamanya la taqrabus shalah wa antum sukara, kemudian pada poin berikutnya ayat Al-Quran bilang bahwa poin apa yang kemudian sampai akhirnya menyebutkan bahwa Khomer itu adalah rijsun min amali syaiton. Itu ada tahapan-tahapan. Tahapan sholat juga seperti apa, tahapan zakat juga seperti apa. Nanti itu bisa dirujuk dari beberapa bacaan kita atau penafsiran dari ulama yang kita ambil, yang kita sudah sepakati 3 kitab tafsir itu ya. Lalu kemudian ditemukan jika kata riba dibandingkan dengan jual beli, maka maknanya adalah pertambahan di dalam jual beli. Pada masa jeda terus, ini kayak gini semua disebutkan. Karena yang harus kita tahu itu dari setelah kita menyusun runtutan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masa turunnya, enggak cuma itu poinnya, tapi kita harus bisa sehingga tergambar peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, ini pertamanya konsep jual beli, kemudian ketika riba disebut dengan sodako dan zakat dan sodako, artinya bertambah. Pertambahan apa? Terus semua ya disebutkan di sini. Ketika riba disandingkan dengan air, nah ini masih kalau di semantik ini kayak medan semantik ini. Nah, nanti ditemukan, lalu nanti kita lihat sejarah. Saya belum selesai menyalin semuanya ya, masih oret-oretan saya. Nanti akan terlihat bahwa di ujung itu riba itu seperti apa gitu. Kisahnya dalam tafsir Al-Quran.
Ternyata riba dari yang saya baca di tafsir Wahba al-Zuhaili itu, kata tafsir Wahba al-Zuhaili, riba itu dulu adalah tidak ada jual beli tanpa riba, semuanya pakai riba gitu zaman sebelum pra-Islam. Begitu Islam datang, baru kemudian ada ukuran-ukuran boleh tidaknya atau ukuran-ukuran orang mengambil keuntungan yang itu tidak termasuk riba gitu yang menurut Islam. Tapi karena ini kata Wahba al-Zuhaili, karena ini adalah wahyu terakhir yang diturunkan, bukan berarti wahyu terakhir itu bukan al-yauma akmaltu lakum, itu memang itu ayat terakhir ya, tetapi wahyu itu artinya pesan yang berat. Riba ini adalah wahyu terakhir, sehingga para kata Wahba al-Zuhaili, para ulama belum melihat hasil dari praktek Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan hidup tanpa riba gitu ya. Maksudnya bagaimana memisahkan antara perniagaan yang biasa terjadi di masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, kemudian tiba wahyu, tapi kalau menurut Wahba al-Zuhaili, umat belum melihat bagaimana Rasul mempraktekkan itu. Rasul hanya memberikan praktek tentang menakar yang baik ya, tidak boleh menambah, kemudian juga menimbang juga, lalu kemudian juga menegur beberapa orang yang menghutangkan hartanya, tapi kemudian ad'afa mudu'afa ya, melipat gandakan. Nah, ini yang kemudian kalau ditarik ke fenomena hari ini, bunga bank, ada orang yang bilang itu adalah riba, kemudian juga ada yang bilang tidak. Orang seluruhnya sepakat bahwa riba itu haram, tetapi bentuk riba dalam kehidupan sekarang itu menjadi masih debatable ya. Ada kelompok orang yang mengharamkan bunga bank karena dianggap itu riba, dan ada juga yang mengatakan itu tidak riba karena itu dalam akad yang jelas gitu. Yang riba itu yang merubah rupa akad di awal. Awalnya misalnya seseorang, saya berhutang ke Aden misalnya, saya berhutang ke Aden 6 juta. Nah, kemudian janji di awal akan dikembalikan di bulan pertama dengan tambahan jasa misalnya 0,1% misalnya kayak gitu. Lalu kemudian pada bulan berikutnya jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan juga misalnya 0 ditambah lagi jadi 0,2% misalnya kayak gitu. Itu di perjanjian awal. Nah, kalau kemudian sedemikian rapi perjanjian itu, tapi kemudian misalnya tiba-tiba Aden mengubah perjanjian walaupun janjinya adalah 0,2 misalnya, tapi kemudian berubah menjadi 0,3. Nah, itu katanya yang disebut riba. Itu untuk kelompok orang-orang yang kelompok, sebetulnya ini fatwanya Qardawi ya, tapi kemudian ini yang menjadi persoalan yang pada aplikasi di masyarakat terjadi debatable tentang mana sih riba itu. Baik lagi, semuanya sepakat bahwa riba itu adalah haram, tetapi mana yang termasuk riba itu menjadi persoalan yang kemudian debatable di tengah masyarakat. Beberapa orang memilih berhenti ke pekerjaan dari bank gitu ya, kemudian berhenti berrelasi dengan bank juga, itu menjadi poin yang sangat ramai. Kasus di kelompok PKK di kompleks saya punya satu koperasi perempuan ya, dikelola oleh perempuan semuanya. Asetnya sudah lumayan besar, hampir 5 miliar yang diputar itu. Karena ini sudah berdiri dari tahun 87 katanya. Saya pindah ke komplek ini tahun 2000 ya pas saya nikah. Dan itu sudah besar omsetnya. Saya jadi anggota, kemudian saya pernah juga jadi pengurus. Nah, belakangan
kita mengalami rush gitu ya. Beberapa orang yang menyimpan dananya di koperasi kami diambil dengan kan ada yang nyimpennya tuh sampai 50 juta, 60 juta gitu. Tabungannya itu karena lama kan dari tahun 80-an, bayangin aja sampai tahun 2000 kalau orang nabung 50.000 misalnya tiap bulan, lalu kemudian dia mendapat SHU tiap tahun tidak pernah diambil, ditabungkan lagi, dan uang itu bergulir sehingga nasabahnya semakin banyak. Tapi kemudian di awal tahun 2019 itu sesudah RAT di bulan Desember, di bulan Februari, kita para pengurus kebingungan karena banyak anggota koperasi yang mengambil uang di tabungannya karena alasannya riba. Lalu kemudian karena ada rush ya, ada tabungan yang diambil, jadi kan beberapa permohonan pinjaman dari anggota ditangguhkan karena tidak ada uang di kas. Padahal uang itu tidak diam gitu, selalu berputar, selalu habis dibagikan karena produk pinjamannya di koperasi kami itu banyak ya, nggak cuma pinjaman reguler, ada pinjaman barang, ada pembelian sampai pembelian motor, kemudian ada juga pembelian koperasi yang biasa waserda ada, lalu ada pinjaman pendidikan gitu, lalu juga ada beasiswa, kita punya anak-anak asuh yang kita biayai sampai sarjana dan segala macam, pokoknya kerjaannya banyak, ibu-ibu keren ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kepikiran gitu sama saya untuk mencoba mencari riba dalam artian saya menafsir sendiri itu kayak gimana gitu ya. Tetapi ini saya baru sampai sini, perolehan data yang saya lakukan baru sampai sini, belum semuanya, ini baru sampai langkah keempat. Masih ada berapa langkah lagi? Banyak ya, 8 langkah, berarti masih ada 4 langkah lagi. Ini memahami korelasi, belum ada ini. Saya nomor 5 itu kan harusnya memahami korelasi munasabah ayat dengan dalam surahnya ya, belum ini. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Nah ini nanti kita lihat diurutkan secara asbabun nuzulnya kayak apa, kemudian dilihat dari munasabahnya seperti apa, lalu kemudian 7 melengkapi penjelasan ayat dengan hadis-hadis Nabi dan riwayat sahabat. Nah baru kalau sudah terakhir setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat dibahas langkah-langkah menghimpun masing-masing ayat pada uraian kelompok ayat yang utama dan pendukung itu yang mana. Nah, untuk menentukan kelompok ayat pendukung dan utama, kalau dalam tesis itu harus berbentuk kajiannya tentang merujuk pada masalah penelitian ya. Kalau saya nih targetnya cuma pengen tahu aja riba itu apa gitu aja, nggak ada implikasinya atau hubungannya, nggak ada. Cukup hanya ingin tahu riba berdasarkan tafsir maudhu'i, maka nanti kelompok ayatnya juga hanya sedikit, hanya seperti ini kelompok ayat yang pertama yang tadi saya perlihatkan ya. Kalau ada riba ini ada 13 tema yang akan kita kerjakan bersama-sama. Sudah cukup nggak kalau 13 tema? Kalau dibagi dengan jumlah kelompoknya? Kemarin 11 Ibu, mohon maaf kemarin 11 ya? Iya, karena satu kelompok 3 orang, sekarang di jumlah mahasiswa 32. Iya, berarti kalau gitu zikir dan fitnah itu dibuang. Berakhir di nomor 11 itu doa ya. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, nikah, talak, nusuz, doa, sedekah, dan doa 2 kali. Nanti dikurangi, ditambah lagi yang lain ya. Mahar mungkin ya nanti tambahannya. Mahar itu kalau dalam bahasa Arabnya kan tidak berbentuk mahar ya kalau di dalam Al-Qur'annya penyebutannya ya. Tapi lebih pada sodukotihin nanihlah gitu. Atau nanti saya ganti deh sama yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan. Bu tadi terkait dengan munasabah ayat Bu. Tadi disebutkan bahwa ketika sudah menentukan tema, kemudian kita mencoba untuk mencari munasabah ayat sebelum dan sesudahnya, itu Bu ya? Ya. Nah tadi disebutkan juga jika memang tidak ada munasabahnya kita bisa menggunakan versi kita. Nah, ini maksudnya gimana Bu? Apa dengan ro'yu kita gitu? Atau memang kalau tidak ada ya sudah, maksudnya tidak usah dipaksakan untuk memunculkan munasabah ayatnya begitu. Itu bagaimana Bu baiknya? Ya, untuk sekedar mengkorelasikan sebetulnya bisa menggunakan teori ataupun langkah-langkah munasabah dalam ulumul Quran ya. Jika kita menemukan bahwa ayat itu tadodud, nampak berseberangan, tetapi sebetulnya kalau kata Al-Biqai itu punya munasabah. Apa munasabahnya ini? Untuk takkid, untuk menguatkan. Jadi ketika seseorang membaca misalnya ayat tentang betapa pedihnya siksa neraka, lalu di ayat sesudahnya tentang betapa indahnya kehidupan di surga, maka sebetulnya munasabahnya adalah ingin menjelaskan perbedaannya gitu, agar nampak jelas perbedaan penderitaan dan kebahagiaan yang akan diterima dua orang yang nasibnya berbeda karena amal perbuatannya. Katanya seperti itu. Tapi seandainya pun tidak bisa kita lakukan, ya tidak apa-apa. Misalnya begini, karena tafsir maudhu'i itu pasti tafsir bil ra'yi, nggak mungkin tafsir bil ma'thur menurut saya, karena nanti ada pembahasan yang mengikut sertakan analisa kita di ujung. Nah itu cuman meski bil ra'yi, kita juga harus mengarahkan diri penafsiran kita pada birro'i al-mahmudah. Apa itu birro'i al-mahmudah? Artinya selalu menggunakan teori-teori yang menggunakan teori ketika menarik analisanya, atau membuat analisa-analisa itu memang berdasarkan teori. Misalnya kita baca kembali tentang munasabah ayat dalam Al-Quran, itu ada beberapa pola ya. Jadi kita menyebutkan misalnya menurut penafsiran, menurut sependek pengetahuan penulis, bahwa jika digunakan pola takkid maka keluar makna ini untuk munasabah. Misalnya seperti itu Pak Tatan. Ya siap, hatur nuhun Bu. Ya, semoga ini tidak termasuk pada teguran Allah menafsir Al-Quran birro'i fal yatabawa maq'aduhu minan nar ya. Tetapi ini adalah tarbiyatan wa tadriban gitu. Sehingga daripada mereka yang sebetulnya mana sih yang lebih liberal gitu ya. Kita menafsir Al-Quran dengan kemampuan kita tapi berbasis pada teori-teori ilmu, atau mereka di luar sana yang menafsir Al-Quran tanpa basis ilmu. Kadang ketika menafsir Al-Quran, orang akademisi menafsir Al-Quran, mencoba menafsir Al-Quran berdasarkan teori-teori, tuduhan dari luar sana itu bilangnya kan liberal gitu ya. Masa menafsir Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika Gadamer misalnya, atau double movementnya Fazlur Rahman, itu liberal kata mereka kan. Dituduhnya UIN menjadi pusat pengkafiran dan segala macam, naudzubillah. Lalu kemudian, tetapi di luar sana gitu, di luar sana ada banyak kelompok orang yang merasa dirinya sudah hebat dalam menafsir Al-Quran tanpa menggunakan teori, cocokologi saja gitu, hanya dengan karena temanya mirip kemudian dia gabungkan demikian rupa tapi tidak mengenal teorinya. Nah ini yang menurut saya liberalan mana sih kalau ngomong liberal gitu. Nggak begitu kalau menurut saya, karena ini untuk tarbiyatan ya, sekedar pendidikan dan praktikum untuk mengarah pada penulisan tesis jika ada yang mau menulis tesis. Target panjangnya beberapa tulisan saudara semua sampai 10 tema dengan menggunakan tafsir maudhu'i itu kelak, kata saya juga ya, pengennya ini dijadikan model
model penafsiran maudhu'i yang kita buat, lalu kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa S2 IAT itu menafsir Al-Qur'annya dengan menggunakan langkah-langkah yang diberikan oleh Quraish Shihab, lalu kemudian ini loh prakteknya. Jam 8 sampai pagi. Pengen ya. Dulu itu Spider-Man-nya. Maaf ya kalau ngajar di kelas tuh ngajar di rumah tuh kayak gini, banyak iklan. Nanti yang yang merekam di diedit ya. Jadi nanti kemudian kalau sudah jadi bentuk buku, saya sih pengennya nanti diupload menjadi digital gitu ya. Kalau orang membuka sholat, sodako, kemudian sudah ketemu tuh asbabun nuzulnya ini, dan kemudian bahasanya seperti apa. Itu ke depan. Kita bisa bayangkan jika setiap angkatan punya 11 tema yang dibahas. Ini angkatan pertama yang membuat ya, angkatan 2020, nanti 2021 11 lagi. Itu kan lumayan ya, banyak, dan saya pikir bisa mensosialisasikan tafsir maudhu'i yang versi akademis gitu, bukan versi cocokologi gitu. Ada yang mau komentar atau bertanya? Boleh bertanya Ibu? Silakan Pak. Terkait riset, ya kalau dalam bentuk semantik kan untuk mengumpulkan data-datanya itu diantaranya kan ada syair terkait tafsir maudhu'i ini. Adakah kebutuhan terhadap mengambil data syair jahili itu, ataukah memang sudah dicukupkan dengan bahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat? Itu mungkin. Ya, berbeda memang dengan tafsir dengan semantik ya. Jadi kalau dalam tafsir maudhu'i bisa digunakan, bisa tidak, dalam artian kalau kita merasa cukup memperoleh makna dasar dari kamus-kamus dengan tanpa melihat diwan ataupun syair-syair jahili misalnya, itu sudah selesai. Nah, ini bedanya dengan semantik, tapi juga ada irisannya karena kita harus tahu dulu makna dasar, kemudian makna relasional ya yang ada dalam kamus, dan kemudian makna yang kemungkinan muncul karena dia berdampingan dengan ayat tertentu. Ini penting kita punya makna dasar dan makna relasional itu untuk nanti menjadi arahan ya, kesimpulan akhirnya itu seperti apa gitu. Nanti misalnya kayak ini, riba dengan makna dasarnya bertambah dan bertumbuh, kemudian makna relasionalnya yang tadi berbeda, ada menyuburkan, ada apa, tapi kata dasar itu selalu muncul ya, bertambah dan bertumbuhnya itu selalu muncul. Nah, jika ada pertambahan dan pertumbuhan pada sebuah transaksi, nah ini kalau saya baru asumsi saja, itu bisa dikatakan riba gitu dalam artian makna dasarnya. Tetapi nanti akan kita lihat sebesar apa pertumbuhan itu yang dilarang, dan juga penambahannya sebesar apa yang dilarang. Karena itu biasanya yang selintas saya baca dalam hadis itu, yang muncul itu adalah persentase ya, nggak boleh lebih dari 2,5%, nggak boleh. Ini kan ada urusannya dengan fikih, dengan margin kalau di bank gitu ya, dan itu teori-teori itu tentu melibatkan ilmu-ilmu lain, ilmu bantu, yaitu ilmu-ilmunya orang-orang FEBI ya, orang-orang ekonomi dan syariah. Ada juga ulama yang bilang bahwa tapi kan intinya antarodin gitu. Kalau memang ridho dengan penambahan itu walaupun sampai 100%, ya tidak apa-apa. Ini juga saya pikir konyol, karena kan harus ada standar yang jelas yang tidak memberatkan, dalam artian antarodin itu ukurannya apa. Ini juga kan jadi persoalan nanti ketika aplikasinya ya. Nah itu Pak Sahlan. Ada lagi yang lain? Gimana Pak Sahlan? Baik Bu, jadi poinnya tetap pada perihal kebutuhannya sudah mencukupi atau tidak gitu Bu ya?
Ya. Kalau Untuk, sudah ada berarti tahap cukup. awal. Ya, kalau kita sudah ini untuk tahap awal seperti itu. Kita kan perlahan nih lagi belajar jadi mufasir. Semoga Allah senantiasa menemani kita dan memudahkan segala apa yang sedang kita lakukan, karena niatnya juga kan untuk ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan. Gimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Pak Sahlan tinggal di mana ya? Saya tinggalnya di Muhammad Toha Bu. Oh, dekat gini, orang Bandung. Orang Bandung asli. Kerja di mana Pak? Aslinya sih di Garut Bu, cuman ya istri orang Bandung jadi pindah ke Bandung. Kalau kerja sekarang jadi guru di SMP Istiqomah Bandung Bu, Jalan Pahlawan. Oh, kirain di Arofi. Di Arofi kan ada ya sekolah yang itu juga di Arofi itu. Oh, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya berharap minggu depan sudah ada yang mau mendisplaykan temuan datanya ya. Salat hanya misalnya baru pada langkah pertama atau langkah kedua itu oke. Nanti berikutnya. Jadi bareng-bareng kita ngerjainnya gitu. Nanti kalau sudah sempurna, nanti kita kumpulkan, lalu kemudian nanti diadakan editing ya. Jadi sambil saya mengerjakan, sambil saya memberikan contoh, nanti minggu depan mahasiswa yang mendisplay hasil temuannya. Nanti berikutnya saya kasih contoh lagi langkah kelima, nah, gitu. Perlahan, karena memang saya juga sedang sambil mengerjakan ini ya, memberanikan diri menjadi mufasir. Saya sudah punya sebetulnya saya sudah punya tema-tema yang saya sedang kerjakan, tapi tidak berkaitan dengan fikih ataupun tidak berkaitan dengan kajian lafaz ya. Saya lebih berkaitannya pada tema-tema tertentu, misalnya yang sedang saya kerjakan tentang komunikasi profetik ya, bagaimana Rasul berkomunikasi dengan hambanya gitu. Lalu saya mengumpulkan ayat-ayatnya. Sudah ada sih bahan jurnalnya, tetapi belum saya lakukan pemetaan yang baik gitu. Itu hanya baru main ambil. Lalu kemudian saya juga lagi ngerjain, tapi udah lama saya tinggalkan karena beberapa kesibukan dan kemalasan. Saya sedang mengerjakan satu pekerjaan tentang xenofobia ya. Xenofobia itu artinya ketakutan pada kelompok muslim tertentu gitu ya, yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Ketika misalnya ada saudara muslim kita yang berpakaian berjubah, lalu kemudian berjenggot gitu ya, karena terlalu seringnya informasi-informasi yang mengatakan bahwa tampilan para kaum teroris itu seperti itu, katakan seperti itu, jadi kemudian ada semacam rasa ketakutan di tengah masyarakat saya ya, ini hasil pengamatan saya pada kelompok muslim tertentu gitu, yang misalnya hari ini mungkin mereka yang menolak vaksinasi, mereka yang nampak, yang kata Aden mah tawakalnya terlalu besar gitu ya, atau kelompok masyarakat tertentu yang nggak mau ber-KB dan segala macam. Entah kenapa seperti digiring opini masyarakat itu bahwa ini adalah kelompok yang tanda kutip harus diperhatikan gitu. Nah itu juga membuat saya rada gimana gitu. Apa iya semuanya seperti itu gitu. Makanya kemudian saya lagi nyoba gitu, cari kelompok ayat tentang xenofobia, tapi belum selesai karena kemalasan. To more job and duty. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nabila, Bu. Ya, Nabil. Ibu, kalau misalkan yang makna relasionalnya itu, apakah dengan ro'yu kita sendiri? Kayak tadi misalkan riba dengan air. Nah, itu dimaknai korelasi antara dua itu oleh kita sendiri atau bagaimana, Bu? Atau ada rujukannya? Yang kayak gitu,
dilihat dari ayatnya, pesan moral kalau istilah itunya. Jadi kalau kata riba itu kemudian robuah ya, dikaitkan dengan air, oh ternyata ini artinya ini. Ya itu memang logika kita yang menuntun itu, tetapi berdasarkan on the fact gitu ya, ada ayatnya yang kita baca. Gitu. Kayak dulu belajar semantik kan? Iya. Kayak gitu. Ya Bu, sama paling nanti Nabu tuh masih penasaran yang apa kalau mencari kata maududi yang nggak ada di bahasa Arabnya gitu. Nah itu yang tema, berdasarkan tema ya, itu memang harus paham dulu teori dasarnya. Kayak saya misalnya, saya lagi pengen tahu xenophobia. Saya cari kan artikelnya, lalu saya cari teorinya, lalu saya turunkan pada indikator, oh ternyata xenophobia itu jika satu, dia berpapasan dengan orang lain dengan yang stylenya berbeda dengan dia, lalu ada rasa kecemasan. Nah, oh ini orang xenophobia. Jika mendengar berita-berita kekerasan yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu terhadap orang tertentu, misalnya Kristen Islam, Ahmadiyah, non-Ahmadiyah gitu ya, lalu merasa terfikirkan terus-menerus dan merasa khawatir, oh ini orang berarti xenophobia, berarti kan satu, kecemasan, kedua berpikir berulang-ulang dan dengan rasa ansietas yang melahirkan ketakutan yang berlebihan. Nah, terus kayak gitu. Nanti kita lihat lagi, nanti ada yang ancaman sifatnya. Nah, nanti baru diturunkan ke wilayah-wilayah ayat Al-Quran. Oke, misalnya saya cukup dengan 3 indikator itu, bahwa xenophobia itu adalah perasaan merasa cemas diiringi dengan berkeringat misalnya. Yang kedua, selalu terfikirkan gitu ya hal-hal yang menakutkan itu. Kemudian yang ketiga misalnya ada indikasi-indikasi ancaman membuat dia melakukan tindakan untuk melari dari ancaman itu atau menenangkan diri, misalnya kayak gitu. Ini kan kelompok muslim yang naudzubillah yang di Paris ya, yang melakukan pembombardiran kayak gitu kan, itu membuat orang-orang panik di sekitar. Kalau di kita mungkin semoga tidak terjadi ya, karena selalu berulang itu di akhir tahun ada pengeboman, ada apa gitu. Dulu saya tertarik pada kajian ini gara-gara saya dapat kerjaan dari Badan Penanggulangan Teroris ketika saya mewawancarai teroris napiter, narapidana teroris yang ada di Sukamiskin. Pekerjaan ini ternyata juga gitu membuat saya suka rada gimana gitu ya, ada rasa kasihan, dia saudara saya semuslim, tapi kenapa jadi begini gitu. Tapi ada juga rasa khawatir gitu kalau ada saudara-saudara saya di lingkungan saya gitu ya, baik di RT RW atau yang berdekatan dengan saya, yang menunjukkan ke arah sana beberapa kelompok pengajian anak muda yang begini begitu. Nah itu akhirnya saya mengidentifikasi, jangan-jangan saya juga kena penyakit xenophobia itu. Tapi itu belum selesai saya kerjakan, datanya juga entah di laptop lama atau yang mana. Berarti setelah diturunkan itu dari makna definisi main definitionnya, kita diturunkan ke makna-makna, lalu nanti dari makna itu dicari kosakata bahasa Arabnya itu kosakata Al-Qur'annya gitu ya Bu ya. Lalu kita berlindung pada satu teori Nabil, misalnya cukup kita pakai teorinya Muhyiddin Shah yang mengatakan pendidikan itu bla 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 bla. Nah, dari definisi itu misalnya itu namanya standing on the shoulder of the giant ya. Dari teori itu ditemukan bahwa indikator pendidikan itu adalah, nah ini, atau perbedaannya dengan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu beda, sesuatu yang sangat beda. Pendidikan itu adalah 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3-nya ini nanti yang kita cari dalam ayat suci Al-Quran. Karena ayat-ayat yang indikator A, indikator B, dan indikator C. Nah, nanti kalau sudah ketemu kumpulan ayatnya,
balik ke langkah yang ini kan, udah menentukan tema, lalu menghimpun ayat. Nah ini lalu mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema itu sambil dilihat asbabun nuzulnya. Kenapa? Karena asbabun nuzul memberikan arah pada pemahaman kita terhadap kelompok ayat itu. Nanti kalau udah kayak gini kita tulis kesan kita pada ayat itu ya. Lalu kemudian menyusun runtutan ayat tersebut berkaitan dengan turunnya, dicoba diacak. Mana dulu nih? Yang kelompok Makkiyah mana? Kelompok Madaniyah mana? Biasanya kalau sudah diacak kayak gitu, kita semakin paham. Oh, rupanya ayat-ayat tentang indikator B itu setelah indikator A munculnya dan segala macam. Ya. Nanti kemudian sudah itu, setelah tergambar alurnya, mana yang awal, mana yang tengah, dan mana yang akhir. Nah, kelompok ayatnya. Nah, baru kita lihat munasabahnya, bukan munasabah yang sudah kita acak ya, tapi munasabah ayat yang dalam surat itu dulu. Untuk apa? Untuk menambah arah juga gitu. Kalau ternyata tidak banyak signifikansi arahnya dari munasabah, nggak apa-apa, tapi pasti ada kok penguatan-penguatan. Nanti baru kemudian setelah itu sudah memahami korelasi ayat, baru kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Nah, yang tadi taksonominya dipakai mana, kalau di tesis itu pasti menggunakannya deduksi ya. Jadi dari yang umum dulu, kemudian tengah agak khusus, kemudian di ujung itu khusus sekali. Nah, itu nanti baru kita paham bahwa sesudah kayak gitu, nah kita lihat pada rujukan tafsirnya. Kalau Nabila pengen di tafsir tertentu, berarti rujuk ke ulama itu gitu. Kalau semua ayatnya ya Bu ya. Dari ayat yang itu loh, dari ayat yang kita kumpulkan. Bisa jadi kemudian ya ada kendala biasanya. Bisa jadi ayat-ayat yang sudah kita kumpulkan itu ternyata tidak ditafsirkan oleh mufasir yang sudah kita tentukan, tokoh yang sudah kita tentukan itu. Kok nggak ada penafsirannya? Nah, terus dicari lagi. Nah, ternyata dia dari 16 ayat yang saya kelompokkan itu, tokoh yang saya sedang kaji ini malah cuma 8 misalnya, atau cuma 4. Nggak apa-apa, memang itu yang kita temukan. Apakah itu obtainable data? Kita harus lihat ya. Kalau ternyata cuman dia ngomong pada indikator C doang, nggak ngomong indikator A, B, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sama sekali nggak ngomong pada indikator A, B, C yang sudah kita tentukan, itu menjadi masalah. Itu tidak obtainable data. Berarti kalau kayak gitu ganti orangnya ya, maksudnya objek orang. Makanya kita harus pakai hipotesa kan. Kalau kita mau mencari ayat-ayat tentang pendidikan, maka kita harus nyari pada kitab tafsir yang ada bul ijtimai. Kalau nggak ada tafsir tarbawi ya, karena jarang kan. Soalnya kita harus nyari yang ada bul ijtimai, kemungkinan adanya. Jangan nyari di tafsir yang lain, misalnya tafsir fikih. Itu agak kurang. Tapi kalau kemungkinan kita mencari nambah dengan tafsir tasawuf, itu kemungkinannya ada, karena ada pendidikan akhlak ya. Ada kemungkinannya gitu, tapi itu baru kemungkinan, baru hipotesa yang harus kita buktikan. Gitu, agar obtainable data. Ya, siap Bu. Mau dicoba dulu aja, nanti balik lagi ke Ibu. Good luck. Maan aja. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu. Ya, kalau di S1, skripsi anak-anak itu sekedar begitu saja gitu ya, mendeskripsikan, lalu kemudian dia menyebut ini tafsir Maudhu'i siapa? Maudhu'i Farmawi, tapi langkahnya dia tidak lakukan secara ketat. Sakahayangna gitu. Kadang double movement itu teorinya kayak gimana, gini. Mana kok nggak bunyi gitu, ini kok nggak bunyi dalam pembahasanmu. Nah itu, kadang kita atau saya secara pribadi ketika menguji skripsi itu, bolak-balik pikiran tuh ya, kalau mau saklek mah ini nilainya C gitu. Tapi kemudian saya berpikir Rahman Rahim ya, aduh ini udah semester segini gitu, segini juga udah oke. Nanti saya push lagi, misalnya coba deh pakai pola ini. Kalau ternyata dia mentok nggak bisa, ya sudah, mau gimana lagi gitu. Itu jadi
persoalan yang berkelindan ya, artinya nggak tunggal. Ketika mahasiswa itu menulis skripsi dengan tidak paham dengan masalahnya, saya kan harus berpikir banyak ke belakang, siapa pengajaran metodologi penelitiannya, oh saya sendiri, oh waktu saya ngajar juga anak ini gini-gini, oh dulu raw inputnya kayak apa, oh dia ini skripsinya dulu dia waktu masuk itu pilihan keberapa, kemudian lihat dari prestasi-prestasinya, oh pantas nilainya juga seperti ini. Nah, itu juga akhirnya, makanya saya suka nanya IP kamu berapa, sebelum sidang itu saya nanya IP kamu berapa. Itu bukan berarti ya bahwa IPK yang tinggi itu kemudian anak itu menjadi bagus dalam analisa. Nah ini saya sering dijuluki terlalu idealis juga oleh teman-teman. Udahlah Bu Eni, yang penting mah anak-anak itu lulus. Anak satu kan bisa deskripsi juga sudah lumayan gitu. Tapi saya pikir juga harus punya standar yang ini ya, standar baku. Kita harus punya standar yang bakunya seperti apa. Berarti orang yang lewat dari ini nilainya apa yang lebih bagus dari ini. Kalau standarnya diturunkan kan berarti nggak berkualitas pendidikan kita. Jadi tetap aja standar ideal mah harus ada gitu menurut saya. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu tidak bisa memenuhi, berarti ya sudah, berarti dia tidak memenuhi standar. Ya nilainya juga tidak memenuhi standar gitu. Kalau ada yang pas, itu berarti kesuksesan bersama. Kalau ada yang melebihi, wah itu hadiah besar untuk para pengajar. Itu menurut saya. Sama kali ya, dosen di guru juga di sekolah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan. Kait pencarian data di aplikasi, Ibu, seperti tadi Ibu menggunakan Quran Hadi, ada data asbabun nuzul. Nah, berhubung saya belum pernah menggunakan aplikasi itu tingkat akurasinya bagaimana Ibu? Waktu dulu saya pelatihan dengan almarhum Pak Lutfi, dia ahli hadis ya, soal riwayat-riwayat itu dia sangat paham. Jadi saya sih menisbahkan penelitian saya dengan menggunakan Quran Hadi itu karena saya yakin Pak Lutfi sangat baik, sangat bagus dalam kualitas. Mungkin Pak Abdurrahman tidak mengenal Pak Lutfi ya. Anak-anak IAT yang belum itu pasti akan tahu siapa Pak Lutfi. Luar biasa, sosok yang luar biasa, pintar kalau menurut saya, cerdas dan juga menguasai betul teori-teori hadis. Dan di mata dia atau di tangan dia, kalau saya membaca hadis, kemudian dia akan bertanya, perawi pertamanya siapa itu? Perawi terakhirnya siapa? Gitu. Oh, itu pasti mudalas. Kayak gitu sampai hafal seperti itu. Kemudian karena saya nggak percaya misalnya, lalu saya coba tahrij. Di 2 minggu yang akan datang saya bilang, Pak betul apa yang, nah itu kata dia. Makanya kita harus tahu, katanya waktu kita belajar al-alqab wal asma itu nggak cuma menghafalkan nama dan laqab, tapi kita harus juga mengetahui ada rahasia di balik itu kata dia. Jadi epistemenya matang banget gitu. Allahumma ghfirlahu ya. Meninggal karena COVID itu sangat Oh, Ibu Pak Lutfi yang ngisi seminar internasional waktu itu Bu, yang di Aula Anwar Musad ada Bu ya? Ya. Yang ada pemateri dari Malaysia, dari Australia Bu. Oh itu ya. Udah meninggal. Meninggal kemarin karena COVID. Ya Allah, saya sampai 2 orang yang saya kagumi ya dalam pertemanan dosen saya dan juga merupakan guru saya yang membuat saya nggak bisa tidur sampai 1 minggu berdoa gitu, ya Allah, kehilangan terpukul itu satu Pak Muslih, kedua Pak Lutfi. Bagaimana perjuangan Pak Lutfi itu memunculkan cabang taklid hadis di STQ nasional itu luar biasa. Kemudian saya sih hanya disuruh-suruh bikin naskah akademiknya Bu Eni, ini begini, ini itu. Semua dalam bimbingan dia. Orangnya sangat sederhana padahal kaya raya ya. Dia turunan tokoh Betawi yang punya tanah sebanyak itu di daerah mana itu? Masjid yang paling besar itu Al-Mughni itu. Makanya saya rasanya gimana gitu ya kehilangan Pak Lutfi dan Pak Muslih.
Pak Musli secara pribadi saya merasa kehilangan karena dia mengajari saya banyak hal, menuntun saya banyak hal. Kemudian satu visi dengan saya ya, pengen membantu anak-anak yang pada belum bisa baca Quran di S1 itu bisa gitu baca. Saya hanya melakukan beberapa hal, Pak Musli luar biasa terobosannya. Kita berencana sesuatu, ternyata Allah menghendaki lain. Kemudian dengan Pak Lutfi ada rencana-rencana yang sedang dibuat juga antara saya